Nah, untuk yang indikator pertama ini adalah indikator tekanan oli engine atau oli mesin. Jadi indikator ini akan menyala apabila level oli engine kalian kurang atau tidak normal. Apabila kalian sedang beroperasi, hentikan kendaraan, parkir di tempat aman, baru kalian cek level oli engine kalian, atau kalian periksa selanjutnya hose yang berhubungan dengan oli engine. Apabila kalian mendapati ada kebocoran, kalian harus menghubungi mekanik ya, jangan kalian paksa. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah indikator rem parkir. Dan indikator ini juga akan menyala apabila tuas rem parkir kalian masih aktif atau masih di posisi di atas. Ya. Rem parkir ini juga akan otomatis aktif apabila tekanan udara pada tangki rem rendah, sehingga akan terjadi pengereman secara otomatis. Selanjutnya ini adalah indikator tekanan udara tangki rem. Indikator tekanan udara tangki rem akan menyala atau berbunyi alarmnya bila tekanan udara turun dan jarum alat ukur pada speedometer berada pada posisi daerah merah. Jadi di situ ada jarumnya teman-teman untuk menunjukkan posisi daerah merah. Terus hentikan kendaraan pada tempat yang aman dan tarik tuas rem parkir untuk menghentikan suara buzzer atau alarm. Kemudian kalian periksa ada tidaknya kebocoran pada tangki udara rem. Nah, kemudian jalankan kendaraan pada kecepatan sedang atau menengah untuk menaikkan tekanan udara, dan kalian segera hubungi mekanik. Indikator selanjutnya adalah indikator level pendingin radiator atau tangki air radiator. Indikator ini juga akan menyala dan alarm buzzer pun akan berbunyi apabila pendingin yang berada di radiator berada di bawah level tertentu atau kurang. Hentikan kendaraan pada tempat yang aman dan tarik tuas rem parkir untuk menghentikan suara alarm atau buzzer. Tunggu hingga mesin dingin terlebih dahulu, kemudian kalian buka tutup radiator dan kalian tambah dengan cairan air atau air coolant pendingin radiator hingga batas yang ditentukan atau level maksimal. Bila menemukan kebocoran pada radiator, maka sama ya teman-teman, harus menghubungi mekanik tanpa harus memaksakan. Yang perlu kalian ketahui, untuk radiator sangat fatal ya apabila kita paksa. Nah, selanjutnya adalah indikator pengisian baterai atau acu. Indikator pengisian baterai menyala bila terjadi pengisian yang tidak benar pada sistem pengisian. Dan sebaliknya apabila normal, indikator akan menyala ketika teman-teman memutar kunci kontak ke posisi on, tetapi indikator akan mati ketika mesin mulai hidup dan alternator mulai mengisi baterai. Itu kalau yang normalnya ya. Kalau tidak normal bisa saja bermasalah di alternator atau rangkaian kabel-kabel ada yang short ya teman-teman. Nah, dan ini adalah indikator interaxle differential lock. Indikator interaxle differential lock ini menyala bila switch telah ditekan ke posisi on. Nah, ini berfungsi teman-teman ya untuk mengunci axle depan dan belakang. Jadi kalau ingin mengaktifkan interaxle differential lock ini pada saat akan melewati jalan-jalan tidak rata atau licin ya, untuk menjamin performa kita saat mengemudi yang baik. Jadi sebelum mengaktifkan switch ke on, sebaiknya kalian berhenti dulu ya sebelum mengaktifkan. Berikutnya lagi ini adalah indikator kuras air tangki bahan bakar. Dan ini akan menyala apabila di tangki atau di filter unit yang kalian bawa itu ada terkontaminasi dengan air. Jadi kalian parkir mobil kalian dan kalian buang atau kuras ya dari filter. Nah, dan ini adalah indikator PTO. Nah, jadi PTO itu kepanjangannya adalah power take off, yang fungsinya adalah untuk menaikkan atau menurunkan dam pada truk atau
pada tangki air juga ada ya teman-teman, yang sebagian memakai sistem hidrolik itu memakai PTO. Dan ini adalah indikator exhaust brake atau rem gas buang. Jadi exhaust brake pada Hino Ranger akan berfungsi dan lampu indikatornya pun akan menyala ketika tuas di sisi kiri roda kemudi ya, sebelah kiri ditarik ke arah bawah dan kaki Anda tidak menekan pedal gas serta pedal kopling. Kalau tidak, maka tidak akan berfungsi ya teman-teman ya kalau kita injak. Dan ini akan membantu atau memperkuat daya pengereman yang ditimbulkan oleh engine brake. Indikator check engine. Jadi indikator check engine ini akan menyala apabila sistem bahan bakar tidak normal atau rusak. Jadi kalau indikator ini yang nyala teman-teman, sebelumnya langsung diparkirkan unit kalian di tempat yang aman ya. Jadi ini fatal, jadi kita harus menghubungi mekanik atau workshop. Indikator lampu jarak jauh yang biasa kita gunakan pada malam hari saat batas-batas penglihatan yang tertentu, atau bisa kita gunakan di siang hari untuk kode untuk unit yang ada di depan kita. Ini adalah indikator low rank atau kura-kura, yang mana itu tuasnya mengarah ke bawah atau posisi low. Jadi untuk speednya sendiri saat indikator ini aktif adalah gigi 1, 2, 3, dan 4 mundur, dan gigi setengah. Ini adalah high crank atau indikator di kelinci. Jadi ini saat gigi tinggi ya teman-teman, atau di posisi high atau di posisi kelinci, saat indikator kelincinya sudah menyala ya. Jadi itu ada switch atau tuas sama seperti penggunaannya di low rank. Jadi di high rank ini tuasnya akan mengarah ke atas. Jadi gigi yang kita pakai saat mengaktifkan adalah 5, 6, 7, 8. Ini adalah indikator lampu kabut yang kita pakai saat malam hari atau pada saat kabut tebal teman-teman. Indikator lampu hazard atau lighting, lampu sen belok ke kiri atau ke kanan. Indikator peringatan transmisi. Jadi apabila indikator ini menyala, maka ada permasalahan atau kerusakan di transmisi. Apabila lampu atau indikator ini menyala, maka kalian harus memarkir unit kalian di tempat yang aman. Indikator peringatan turbo boost. Indikator peringatan turbo boost menyala bila tekanan udara pada turbocharger terlalu tinggi. Bila indikator ini menyala di saat teman-teman sedang mengemudikan kendaraan, maka segera turunkan putaran mesin agar indikator tersebut mati. Tapi yang perlu kalian ingat, bukan berarti sistem ini telah normal kembali. Segera hubungi mekanik atau bawa ke workshop. Indikator peringatan ABS. Apa itu ABS? Itu adalah kepanjangan dari anti-lock brake system. Indikator peringatan ABS itu akan menyala dan lampu alarmnya juga akan berbunyi bila terjadi permasalahan pada sistem sensor ABS. Pada saat ABS mengalami kerusakan, sistem pengereman akan tetap berfungsi secara normal. Baik, saya akan tambahkan sedikit apa itu ABS. ABS itu adalah sebuah perangkat yang mendukung penghentian kendaraan pada kondisi tertentu dengan mencegah penguncian roda dan olengnya ekor kendaraan saat dilakukan pengereman secara mendadak pada jalan licin. Nah, itu dia teman-teman ya, sekedar tambahan.